Selamat pagi pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi tanggal 11 Juli tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya. Total populasi pekerja migran di Taiwan adalah sekitar 700.000 yang mendukung banyak industri penting dan pekerjaan perawatan di Taiwan. Namun, undang-undang diskriminatif saat ini mempersulit perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebagian besar pengasuh asing di Taiwan adalah wanita muda berusia 20-an. Wajar bagi mereka untuk jatuh cinta di Taiwan, hamil dan memiliki anak di Taiwan, tetapi mereka mungkin mengalami kesulitan seperti pengangguran, pemecatan yang tidak semestinya, atau tidak mampu membayar biaya pengobatan. Biaya. Organisasi Nirlaba, Asosiasi Layanan Umum Kota Taoyuan, akan meluncurkan kegiatan penggalangan dana pada tanggal 20 Juli untuk membantu ibu migran hamil. Humas Wu Jiaqian juga akan berbagi dengan kami situasi terkini dan penderitaan ibu migran hamil di Taiwan. Wu Jiaqian menunjukkan bahwa pekerja migran hamil pertama-tama akan menghadapi masalah pemecatan yang tidak pantas. Menurut Undang-Undang Kesetaraan Gender, majikan tidak dapat memecat pekerja migran dengan alasan kehamilan. Namun, situasi sebenarnya adalah banyak pekerja migran masih akan diperlakukan secara tidak layak, diberhentikan segera setelah hamil, tidak ada cara untuk mengajukan pemecatan, dan situasi seperti itu akan dihadapi apakah pekerja pabrik atau pekerja migran rumah tangga yang dilindungi oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Buruh migran yang diberhentikan dan kehilangan pekerjaan setelah hamil akan membuat situasi ekonomi mereka yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Wu Jiaqian mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang datang ke Taiwan harus menanggung biaya agen yang besar. Mereka sering menumpuk hutang sebelum bekerja. Mereka sering menjadi pencari nafkah keluarga. Jika mereka menganggur karena hamil, mereka tidak hanya akan menghadapi krisis kelangsungan hidup, tetapi juga berada jauh dari negara asalnya. Anggota keluarga juga akan mengalami kesulitan keuangan. Di bawah tekanan ekonomi seperti itu, jika ibu migran yang menganggur gagal menemukan LSM untuk bantuan segera, mereka pada akhirnya mungkin terpaksa melarikan diri ke pekerjaan ilegal untuk mata pencaharian mereka. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan status hukum mereka dan tidak dapat kembali ke Taiwan sebagai pekerja perawatan hukum atau pekerja pabrik dipekerjakan di jalur pipa, tetapi mereka harus melakukan pekerjaan lain yang lebih dieksploitasi. Karena pekerja migran juga harus membayar asuransi kesehatan, sebagian dari biaya pemeriksaan kehamilan dan produksi dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan, tetapi biaya hidup selama masa rehabilitasi nifas, susu bubuk bayi, popok, DELK, pengeluaran kecil, jika bayinya sakit parah, biaya pengobatan akan lebih besar. Wu Jiaqian menceritakan bahwa asosiasi telah menempatkan seorang ibu migran sebelumnya karena bayinya lahir prematur dan perlu tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama dan tinggal di inkubator. Situasi seperti ini masih sangat penting bagi pekerja migran bahkan dengan bantuan asuransi kesehatan. Beban. Selain kesulitan keuangan, banyak TKI yang takut ke rumah sakit untuk pemeriksaan kelahiran karena masalah identitas atau faktor bahasa. Akhirnya, mereka hanya dapat menemukan dokter rahasia atau melahirkan bayi di toilet umum dengan sendiri, yang membuat kesehatan ibu dan anak khawatir. Orang tua dan bayi migran yang dibantu oleh Asosiasi Layanan Masa Kota Taoyuan. Harian Sifang melaporkan bahwa total populasi pekerja migran di Taiwan adalah sekitar 700.000, yang mendukung banyak industri penting dan pekerjaan perawatan di Taiwan. Namun, undang-undang diskriminatif saat ini mempersulit perlindungan hak-hak pekerja migran. Sebagian besar pengasuh asing di Taiwan adalah wanita muda berusia 20-an. Wajar bagi mereka untuk jatuh cinta di Taiwan, hamil dan memiliki anak di Taiwan, tetapi mereka mungkin mengalami kesulitan seperti pengangguran, pemecatan yang tidak semestinya, atau tidak mampu membayar biaya pengobatan. Biaya. Organisasi Nirlaba, Asosiasi Layanan Umum Kota Taoyuan, akan meluncurkan kegiatan penggalangan dana pada tanggal 20 Juli untuk membantu ibu migran hamil. Humas Wu Jiaqian juga akan berbagi dengan kami situasi terkini dan penderitaan ibu migran hamil di Taiwan. Wu Jiaqian menunjukkan bahwa pekerja migran hamil pertama-tama akan menghadapi masalah pemecatan yang tidak pantas. Menurut Undang-Undang Kesetaraan Gender, majikan tidak dapat memecat pekerja migran dengan alasan kehamilan. Namun, situasi sebenarnya adalah banyak pekerja migran masih akan diperlakukan secara tidak layak,
diberhentikan segera setelah hamil tidak ada cara untuk mengajukan pemecatan, dan situasi seperti itu akan dihadapi apakah pekerja pabrik atau pekerja migran rumah tangga yang dilindungi oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Buruh migran yang diberhentikan dan kehilangan pekerjaan setelah hamil akan membuat situasi ekonomi mereka yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Wu Jiaqian mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang datang ke Taiwan harus menanggung biaya agen yang besar. Mereka sering menumpuk hutang sebelum bekerja. Mereka sering menjadi pencari nafkah keluarga. Jika mereka menganggur karena hamil, mereka tidak hanya akan menghadapi krisis kelangsungan hidup, tetapi juga berada jauh dari negara asalnya. Anggota keluarga juga akan mengalami kesulitan keuangan. Di bawah tekanan ekonomi seperti itu, jika ibu migran yang menganggur gagal menemukan LSM untuk bantuan segera, mereka pada akhirnya mungkin terpaksa melarikan diri ke pekerjaan ilegal untuk mata pencaharian mereka. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan status hukum mereka dan tidak dapat kembali ke Taiwan sebagai pekerja perawatan hukum atau pekerja pabrik dipekerjakan di jalur pipa, tetapi mereka harus melakukan pekerjaan lain yang lebih dieksploitasi. Karena pekerja migran juga harus membayar asuransi kesehatan, sebagian dari biaya pemeriksaan kehamilan dan produksi dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan, tetapi biaya hidup selama masa rehabilitasi nifas, susu bubuk bayi, popok, DEL, pengeluaran kecil, jika bayinya sakit parah, biaya pengobatan akan lebih besar. Wu Jiaqian menceritakan bahwa asosiasi telah menempatkan seorang ibu migran sebelumnya karena bayinya lahir prematur dan perlu tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama dan tinggal di inkubator. Situasi seperti ini masih sangat penting bagi pekerja migran bahkan dengan bantuan asuransi kesehatan. Beban, selain kesulitan keuangan, banyak TKI yang takut ke rumah sakit untuk pemeriksaan kelahiran karena masalah identitas atau faktor bahasa. Akhirnya, mereka hanya dapat menemukan dokter rahasia atau melahirkan bayi di toilet umum dengan sendiri, yang membuat kesehatan ibu dan anak khawatir. Orang tua dan bayi migran yang dibantu oleh Asosiasi Layanan Masa Kota Taoyuan. Foto, disediakan oleh Asosiasi Layanan Masyarakat Kota Taoyuan. Asosiasi Pelayanan Masyarakat Kota Taoyuan memberikan bantuan kepada ibu migran dalam kehidupan sehari-hari mereka selama masa produksi, termasuk 3 kali makan dan perawatan medis, dan menyediakan 2 bulan rehabilitasi setelah ibu melahirkan dan membantu penempatan bayi, dan kemudian membantu TKI beralih majikan kembali ke tempat kerja. Asosiasi juga akan membantu pengajuan izin tinggal setelah bayi lahir. Secara umum, ibu migran akan mengirim bayi mereka kembali ke negara asal mereka untuk merawat keluarga mereka setelah 3 bulan lahir untuk merawat bayi mereka dengan lebih baik. Namun, setelah merebaknya pneumonia mahkota baru tahun lalu, kedua bayi tersebut dan ibu mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman dan terdampar. Waktu yang lama menambah beban pekerja migran dan asosiasi. Selain itu, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, ketika pekerja migran berpindah majikan, wajar jika dikatakan bahwa bayinya juga akan dipindahkan bersama mereka. Namun pada kenyataannya ibu migran tidak dapat bekerja dengan bayinya, sehingga bayinya akan tetap tinggal di asosiasi untuk merawat mereka, dan mereka tidak akan menerima apa-apa dari pemerintah. Subsidi dan biaya juga tergantung pada bantuan asosiasi. Setelah epidemi, lama tinggal juga menyebabkan kesenjangan pendanaan untuk asosiasi. Mengenai perbaikan situasi pekerja migran hamil, Wu Jiaqian percaya bahwa dibandingkan dengan perlindungan tingkat perawatan bayi, pertama-tama kita harus kembali meningkatkan perlindungan pekerja migran hamil. Hanya ketika UU Kesetaraan Gender diterapkan, bisakah kita menghindari pekerja migran yang terus-menerus kehamilan, dipecat dan jatuh ke dalam lingkaran setan ini. Asosiasi Layanan Rakyat Kota Taoyuan memiliki rencana penggalangan dana setiap tahun. Alasan mengapa ibu migran hamil adalah poros utama tahun ini adalah karena bayi migran mengalami stagnasi setelah epidemi. Selain itu, pekerja migran dapat beralih pekerjaan di bawah epidemi, kesempatan untuk berserikat berkurang, dan sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dilarang berganti majikan. Berbagai faktor telah meningkatkan jumlah ibu migran yang datang ke paguyuban tahun ini, serta juga membebani tenaga dan dana asosiasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk secara resmi meluncurkan kegiatan penggalangan dana pada tanggal 20 Juli. Wu Jiaqian berkata, pekerja migran datang ke Taiwan untuk mengurus keluarga kami, mendukung industri penting Taiwan, dan memberi harapan kepada keluarga kami.
Jika mereka ingin memulai sebuah keluarga, kami juga ingin mengumpulkan cinta masyarakat untuk memberi mereka harapan dari sebuah rumah. Demikian informasi pada hari ini, saya Fadilah melaporkan.